ini maksimal 4 telu ora oleh kecuali nanti iso ngatrol nilainya iku dipertimbangno. Misale kok bijine pikir 10 wah kok dikatrolno. Apa jenenge dikatrolno. Intine di rata-rata lah. Gampang. Di rata-rata. Kalau siji kok maksimal telu. Mosok telu ra iso, mosok salah kabeh kan ora mungkin ya toh. Sak geblek-gebleke wong kan mesti kan ono. Nek sinau mesti nyendal ono sing nyendal lho, ora terus blank kabeh kan yo. Bismillahirrahmanirrahim wa kullu ma utawi saben-saben hadis. Qasura kang kacekak apa ma? Anurut batil husni saking tingkatane bagus. Anurut batil husni saking tingkatane bagus, bahwa mongko iku utawi ikilah bahwa mongko iku utawi al hadis atau bahwa mongko iku utawi kuluma iku al-dhaif ku aran hadis dhaif wa huwa utawi al hadis al-dhaif kathura iku akeh apa iki al hadis al-dhaif apane aksaman pira-pira bagiane. Jadi hadis sing ora ngumpulno ning gene syarat-syarat hadis hasan iku jenenge hadis dhaif. Pokoke kapan endi kapan ono hadis sing ora netep-netepi syarat hadis hasan iku jenenge hadis dhaif. Wa kullu ma an rutbatil husni ai wasihati tegese lan sah bil aula kawan utama. Lah kalau rutbatil husni tidak punya, tidak sampai, apalagi rutbah hadis sahih. Jadi rutbah hadis hasan ini ora tekan tingkatane. Apa mana nih hadis sahih. Tambah ra tekan nek maksudnya ngono paham ya. Ai wa kullu hadisin tegese utawi saben-saben hadis qasura kang kacekak apa kullu hadisin wan hatta tegese temurun apa hadis anurut badihima saking tingkatane al husni wasihah bahwa mongko iku utawi ma kulluma bahwa mongko ta kulluma iku al hadis al-dhaif kang dhaif itu namanya hadis dhaif. Wa yuqalu lan diucapno lahu maring ikilah apa al hadis al-dhaif apa al-mardudu hadis kang ditolak. Malaqab akhar bil hadis al-dhaif jawabuhu al-mardud. Ngono gampang to. Soale anggere ngono ra gampang to. Apa julukan lain dari hadis dhaif mardud anggere ngono. Li anahu karena sak temene ikilah al-mardud la apa kelakuan li anahu karena sak temene kelakuan iku la yutajura kana digawe hujjah apa bi ikilah al hadis al-dhaif fil ahkam ing dalam pira-pira hukum asy-syar'iyyah kan bangsa syara. Ini nih. Menurut jumhur ulama, wis ruwakno tenan cuatet. Kadang-kadang soalnya apa? Catatan-catatan sing ndelok catet sing tak sampekno sing di luar kitab kadang yo mesti harus tak tes barang ya kan. Jadi ini hadis dhaif iki ora iso dinggo netepno suhudul ahkam ya. Ora bisa kanggo menetapkan al-ahkam asy-syar'iyyah, akidah dan tafsir. Untuk menafsirkan sesuatu ayat itu tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Untuk akidah, untuk menetapkan hal akidah itu tidak boleh menggunakan hadis dhaif kayak sing diterangno Abiyah ini buang wallah. Begitu juga dalam menetapkan hukum syariah ini enggak boleh memakai hadis dhaif. Nah, untuk fadhailul amal, untuk maghazi, untuk manakib, ini cara jumhurul ulama gak apa-apa. Cara jumhurul ulama gak apa-apa. Jadi nek jumhurul ulama tidak boleh dalam apa hal untuk menetapkan hukum, akidah atau tafsir, tapi bolehnya dalam hal apa Jo? Fadhailul amal dan manakib, cerita-cerita. Fadhailul amal yo, sing nglakoni salat iki ganjarane semene itu diamalkan enggak apa-apa. Diamalkan enggak apa-apa. Asal ora maudhu lho Jo. Kalau maudhu enggak boleh, haram. Maudhu menyampaikan hadis
hadis meriwayatkan hadis maudhu menyampaikan itu haram, maudhu itu bukan hadis, dan bahkan pelakunya itu mendapat dosa besar sekali. Bahkan yang cara Imam Juwaini bisa kufur malah, ya orang hadis dikatakan itu hadis, ya. Bahkan ulama yang lain itu ada yang mengatakan bahkan di Fadhailul Amal ini tidak boleh, bahkan di Manaqib juga tidak boleh, ya. Yang pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga, hatta masalah ahkam asy-syar'iyyah, hatta ahkam asy-syar'iyyah ini bisa untuk ditetapkan dari hadis dhaif. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Jadi hadis dhaif itu bisa dibuat menetapkan ahkam syariah. Nanti saya terangkan. Ya. Ya tadi ini Ini kaidah kita ya. Kaidah kita bagaimana untuk menetapkan ahkam syariah itu harus menggunakan hadis hasan atau hadis sahih. Kalau mutawatir jelas tentu. Kalau untuk menetapkan ahkam, hukum iki haram, halal menggunakan hadis dhaif ini tidak bisa, ya. Tapi itu secara kaidah, tapi secara praktek banyak, ashabul madzhab itu dalam prakteknya itu sering menggunakan hadis dhaif untuk menetapkan hukum. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu membolehkan. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu ketika hadis itu dhaif, ya, terus beliau mempunyai logika, itu beliau lebih mengedepankan pakai hadis dhaif daripada logika. Artinya pakai kias. Beliau lebih mendahulukan mengamalkan hadis dhaif untuk mensubutkan itu hakam, itu hukum, untuk mensubutkan menetapkan itu hukum. Itu kalau Imam Ahmad. Tapi ngendikane Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Humari itu prakteknya enggak seperti itu. Kaidahnya jarene kaidah kaidah memang iki perlu tak terangkan karena ning kene kan koyo layu tajud bi fil ahkam asyariyah. Prakteknya itu banyak ashabul a'immatul madzhab itu dalam mengistimbat menetapkan sebuah hukum itu pakai hadis dhaif. Coba lihat negene kitab At-Talkhisul Habir karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Muqaddimah ono kabeh. Iki beliau mentakhrij hadis-hadis yang ada di Syarhul Kabir karya Imam Ar-Rafi'i. Iki ya ternyata banyak. Kadang Imam Syafi'i itu menggunakan itu hadis dhaif untuk apa? Untuk hujah. Begitu juga Imam Abu Hanifah, apalagi sering Imam Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad, kata beliau itu secara kaidah, tapi secara praktek tidak seperti itu. Beda, secara praktek tidak seperti itu. Tapi ada yang mengatakan lagi yang membantah, orang Imam Syafi'i orang pernah dua hadis dhaif digawe hujah menetapkan hukum orang. Itu indah ashab itu menerka-nerka Imam Syafi'i kira-kira cara istimbat itu pakai hadis dia ini dimasukkan. Tapi cara Imam Syafi'i istimbatnya seperti apa kadang ashab nggak tahu. Cuma ini menerka-nerka, oh ini kira-kira pakai hadis ini. Bisa saja ya Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis itu, entah itu menggunakan jalur kias atau bagaimana. Itu kan kadang ashab ini kan menggunakan hadis ini. Bisa jadi ada yang menjawab itu mungkin para a'immatul hadis itu mendhaifkan, tapi menurut Imam Syafi'i tidak dhaif itu. Seperti itu, ada yang memaknai seperti itu. Oke, menurut para ulama jarh wa ta'dil itu dhaif, tapi menurut Imam Syafi'i enggak dhaif. Itu kan karena Imam Syafi'i juga orang yang layak untuk dipertimbangkan dalam masalah jarh wa ta'dil. Meskipun cara kepiawaiannya dalam hal jarh wa ta'dil artinya enggak sebanding, maksudnya dibanding kalau Imam Ibnu Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, artinya kan ada
ada spesialisnya gitu loh. Ya iya oke, cuma spesialis bukan kok terus kita merendahkan Imam Syafi'i, bukan. Imam Syafi'i itu kan spesialisnya di lughah. Kadang itu Imam Syafi'i sering istinbatnya itu pakai lughah, Cok. Jadi di antara imam empat ini yang paling ahli bahasa ini Imam Syafi'i. Karena Quran ini kan nazala bilisanin Arabi mubin, pakai bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i itu langsung belajar lugat Arab sing asli murni, durung kecampur dindi. Itu Imam Syafi'i memperdalam. Ya ini gini Qabilah Ghazali, Imam Syafi'i langsung memperdalam. Oh, makanya Imam Syafi'i dalam menentukan kok kita contoh nih ini masalah kanjurogibin. Itu Imam Syafi'i sering menggunakan lugat sih. Pakai lugat sih. Oh, ini maknanya secara lugat bahasa itu apa dulu? Secara lugat mesti tinjauan secara lugat dulu. Secara lugat dulu. Nah, secara lugat. Karena Imam Syafi'i ini memang di antara imam 4 yang paling ahli dalam bahasa itu Imam Syafi'i. Ya, ini ketika Syekh Ahmad Al-Bukhari itu seperti itu. Qaidahnya seperti itu, tapi dalam praktek banyak ashabul madzhab itu menggunakan aimatul madzhab itu menggunakan hadis dijadikan untuk menetapkan sebuah akad syariah. Kalau nggak percaya coba nih ini Nasbur Rohyah. Orang ini mertabak. Ini mentakrif kitab yang ada dalam kitab Al-Hidayah, ini mazhab Hanafi yang dikarang Imam Az-Zailawi. Nasbur Rohyah itu ada. Itu mentakrif. Kalau kita terkenalnya kita itu punya Al-Talqisul Habir karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu mentakrif hadis-hadis yang ada di dalam kitab Syahrul Kabir. Pengen ngerti cek hadisnya dia ternyata hadisnya dhaif. Iki kan sing gak bantah artinya gini loh, iki nek mau kan husnudzone, ora cara Imam Syafi'i ku cara dhaif, cara imam liyane tapi cara Imam Syafi'i kan ora. Ini secara zahir kan ini hadis dhaif ngono lho, cara aimatul jarh wa ta'dil ngono lho. Itu cuma husnudzone ulama, yo boleh lah kita harus husnudzon. Cuma kan secara hukum zahir kan kita harus menetapkan seperti itu ngono lho maksudnya. Meskipun di sisi lain kita mempunyai husnudzon kepada para aimatul madzhab ngono lho, Pak. Orang mungkin aimatul madzhab menggunakan hadis dhaif dibuat pijakan, kecuali Imam Ahmad yang memang dengan lantang beliau mengatakan boleh untuk menetapkan sebuah akad syariah. Paham? Nah. Coba cek pengen ngerti nih Nasbur Rohyah atau At-Talqisul Habir. Talqisul Habir. Yo ning gini Musnad Syafi'i yo ketok kan padha hadis-hadis itu yo langsung ono iki hadisnya bagaimana rawinya ini itu kan ketok kan. Nah, itu kan secara hukum zahir, secara formal, bisa saja saya husnudzon gini, bisa saja Imam Syafi'i ambil hadis itu, bisa saja menggunakan kias kan ngono, harus mengatakan seperti itu. Coba paham ya. Wa huwa ta'ikil al hadis ad-dhaif aksaman, qaulu aksamahu aksaman ai bila dhari tegese kelawan ningali ila sami maring pira-pira bagiane ikilah apa al hadis ad-dhaif. Kasro iku akeh apa al hadis ad-dhaif. Jadi lihat kalau dipandang pembagian cuma akeh al hadis dhaif iku. Ya. Ausolana kanu ha ikilah aksaman sapa ba'du sebagian ikilah ulama muhaddisin ila talasimiatin maktu mengkomarin 300 wa ihdawa tamanina lan sijilan 80. Kira jam 380. Ini pembagian hadis dhaif sampai segitu. Lato ila ora ana faedah itu maujud tahta ing dalem isore kil ahkam. Yang tidak ada faedahnya ketika dijelaskan hadis semono akeh. Wa tatafawatu lan kacek kinaci ana qadarajatu derajat ing al hadis ad-dhaif itu ing dalam apese bihasabi buktihi kelawan milang-milang adoe hadis dhaif ansuruti sihati saking kira-kira syarat sahih. Ya. Jadi ini mau tak tambahin Jo. Jadi itu ya. Bahkan dalam tafsir itu ya wakeh menggunakan bahkan hadis-hadis Israiliyat. Ya. Riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat yang zaman-zaman sebelum umat kita. Ini nih tafsir itu nggak boleh menafsirkan dengan hadis dhaif, nggak boleh. Apalagi cerita Israiliyat itu menurut pendapat yang kuat. Begitu juga dalam Maghwazi cerita-cerita, bahkan di Sirah Al-Halabiyah, Sirah apapun lah, itu orang terus cerita itu benar loh Jo. Karena cerita ini dipenuhi dengan hadis sahih, hasan, bahkan dhaif, bahkan maudhu. Contoh saya contohkan. Dalam Sirah Halabiyah itu Kanjeng Nabi itu pernah
pernah jari ini melihat sikile samparane Sayyidah Zainab binti Jahas. Saat itu Sayyidah Zainab itu adalah garwane sahabat Zaid bin Harisah, kan budaya Kanjeng Nabi itu sahabat Zaid. Sampai ketika Kanjeng Nabi mirsani sikile indah ngono terus waqa'a fi qalbi syai'. Saat Kanjeng Nabi seneng ning atine kepengin apa? Kepengin garwa Sayyidah Zainab. Ini enggak mungkin. Wong biasa wae cara duwe perilaku seperti itu enggak mungkin apa meneh Kanjeng Nabi. Enggak pantas kan? Nah, ini ulama-ulama mengatakan itu cerita tidak benar. Jadi di siro itu ya begitu, harus teliti. Kuatine kan ini toh, makanya wong-wong sing goblok-goblok kaya haula seperti itu sulungane juga cerita, buktinya Kanjeng Nabi ini dalam sejarah. Sejarah kok dibuat dalil lu pilih. Iku tahu ngaji apa ora, sejarah itu tidak bisa dibuat dalil. Kalau untuk temuan oke. Untuk menetapkan sebuah dalil kok pakai sejarah itu piye? Kok ora paham yo? Wong sejarah kok digawe dalil yo. Itu juga nih tafsir wae yo. Cerita-cerita Israiliyat yo. Bahkan sing hadis maudhu itu yo banyak nih tafsir itu sering niku yo. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan termasuk ilmu yang tidak ada asalnya itu adalah ilmu maghazi dan ilmu tafsir. Itu tidak ada asal usulnya, artinya hadisnya rata-rata dhaif bahkan maudhu. Itu Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Yes ya. Nah, iki semakin jauh semakin jauh dari syarat sihah, berarti semakin tambah dhaif. Semakin corok. Dhaif itu bermacam-macam, Jom. Ono dhaif sing cidan banget sing mendekati maudhu, ono sing dhaif sing mendekati kehasan, ono sing dhaif tengah-tengah. Lah, semakin jauh dari syarat sihah, dari syarat hadis sahih, itu berarti dhaifnya tambah banget. Yo, kalau cuma sedikit ya yang enggak ada dari syarat sihah, ya berarti orang nemen dhaif. Dan syarat untuk mengamalkan hadis dhaif ini orang oleh dhaif nemen. Dhaif jiddan enggak boleh untuk dijadikan apa? Fadhailul a'mal, menetapkan dalam fadhailul a'mal, misalnya ngelakon hadis iki ono wong sing nglakoni iki, tapi hadis dhaif nemen enggak boleh. Kalau dhaif biasanya kan dhaif jiddan enggak boleh diamalkan. Dhaif sing boleh diamalkan itu sing bukan asyaddu dhaif. Dan nomor 2, tidak di dan ketika di situ ada rawinya yang mutabil kadhib, tidak boleh ada rawi yang di situ mutabil kadhib. Kalau ada rawi yang di situ mutabil kadhib, ini bisa masuk dengan hadis maudhu malah, karena di situ ada rawi yang dicurigai berbohong. Kok masuknya ini maudhu malah. Masuknya ini maudhu. Misaluhu utawi contone ikilah apa al hadis ad-dhaif iku hadisu inna nabiyya saat mereka Kanjeng Nabi tawadhu aiku untuk Kanjeng Nabi wa masalah musab Kanjeng Nabi alal jawrabaini ing atas kaos kaki loro li ana karena saat menikilah hadis apa inna nabiyya tawadhu wa masal alal jawrabain iku yurwa diriwayat apa al hadis an Abi Qais al-Audi ya. Hadis ini Kanjeng Nabi wudu ning kaos kaki loro. Ini dhaif karena liwat jalur ada rawi yang di situ bernama Abi Qais al-Audi. Ini orang dhaif dan mutakalam fah. Dikomentari banyak ulama, dikomentari jelek banyak ulama. Mutakalam fah orang ini. Mutakalam fah. Padahal kita kan nek cara kepengen ngusap muza, itu kan ngusap kof itu kan butuhnya kufir kuat untuk melaku dan harus apa? Cara banyune gak oleh merembes. Lah kok sekali banyune merembes lah. Bahkan cara kita kan pergi kita kan banyune itu gak oleh merembes, sekira cara merembes iku sing oleh merembes iku liwat apa? Harus liwat jahitan enggak masalah, merembes liwat jahitan enggak masalah. Kalau enggak liwat jahitan ini masalah, apalagi kaos kaki malah tambah resep. Makanya kita tidak memakai hadis ini dhaif. Nopo asirin ulama-ulama muasirin sing oleh dan mengatakan bahwa apa sing ini hadis ini sahih dari ulama-ulama muasirin. Musab, kuf, muzah, yang ini kaos kaki gak apa-apa, termasuk Syekh
Syakir, Jamaluddin Al-Qasimi. Cuma bahaya karena ulama-ulama ini beliau itu berlepas dari tamadhub, gak bermadhab. Ulama-ulama muasir itu yang tidak bermadhab akeh. Memang piawai dalam ahli hadis itu banyak, termasuk As-Sun'ani, termasuk ini siapa ini jenenge Imam Asy-Syaukani itu tidak bermadhab itu. Pakar hadis semua, memang pakar hadis semua. Jadi pakar hadis semua. Jadi intinya sih diamal hadis-hadis sahih. Memang pakar hadis semua. As-Sun'ani terus Syaukani ini cenderungnya tidak bermadhab. Maksudnya Syakir, ya, terus Al-Qasimi, sing tafsir Al-Qasimi ya. Soalnya memang cenderung tidak bermadhab. Makanya itu kalau memakai pendapatnya ulama-ulama muasir itu bahaya sekali. Makanya yang selamat itu aslam, selamat yang mengikuti ya madhab sesuai dengan madhab kita. Pak Ida